Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, materi yang kedua. Sebelum kita melanjutkan materi yang kedua, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui seni budaya, yang kelima melalui tasawuf. Melalui perdagangan, ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Letak geografis yang strategis, kemudian yang kedua kesuburan tanahnya, kemudian yang ketiga penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Pada masa itu pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan atau perkampungan Arab. Kemudian yang kedua kita bahas tentang perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan atau raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Kemudian melalui pendidikan, proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu halaqah. Salah satu contoh Sunan Ampel ketika itu mendirikan pondok pesantren yang pertama, yaitu Ampel Dinta. Kemudian melalui jalur seni budaya, penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang pada saat itu dibawakan oleh Sunan Kalijogo, adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Pada waktu itu sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata, yang dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat mencari kebenaran. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasodo, Wahyu Tojali, Wahyu Purbaningrat, serta 12 sejarah kebudayaan Islam. Kemudian kita bahas yang kelima, yaitu tentang tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan bagaimana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut dengan sufi.
Selanjutnya kita masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia melalui 4 teori. Teori pertama teori Mekah, teori yang kedua teori Persia, teori ketiga teori Gujarat, teori yang keempat teori Cina. Kemudian kita bahas teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Kemudian teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. Dan kemudian yang ketiga teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Dan kemudian teori dari Cina. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia biasa kita saksikan pada bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus. Di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Terima kasih. Marilah kita materi ini kita cukupkan terlebih dahulu. Besok kita lanjutkan terlebih dahulu. Silakan dicatat di buku tulis. Selamat untuk belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.